misalnya lagi tidur, ada yang membangunin, udah biasa mungkin itu malu, tapi nggak apa-apa. Ada yang perempuan, ada bentuknya kayak kingkong, merupakan ada yang segala putih itu pakaiannya. Tapi takut di matanya merah, di bibirnya merah. Matanya tuh merah. Iya. Melihat ke Bapak? Iya, melihat secara pandangan ya begini. Terus kelihatan. apa yang Bapak lakukan saat bertemu dengan sosok-sosok itu pada saat itu? Oke, assalamualaikum Baraya Kang Hardi semuanya. Ketemu lagi dengan saya Hardi di video kali ini. Saya akan mengunjungi satu rumah saung ya Baraya. Satu-satunya yang ada di ini, yang kecil ini. Tadi saya lihat di pinggir jalan. Kita coba berkenalan dengan beliau yang tinggal di situ Baraya. Lumayan capek ya. Tadi saya dari arah sana, jalur lewat sawah, sungainya juga masih jernih sekali Baraya, luar biasa. Ini tuh tangganya, tangga alam gitu. Batu-batu asli batu gitu. Lewatin bebatuan kayak gini, kayak panjat tebing. Nggak tahu ada orangnya, nggak tahu enggak nih. Jadi rumahnya tuh unik Baraya. Saungnya itu jadi kayak di atas batu besar dibangunnya. Kayaknya tempat tinggal karena banyak sekali baju-baju yang dijemur. Banyak peralatan dapur juga. Sampingnya hutan, terus bawahnya sawah, bawahnya lagi sungai. Assalamualaikum. Alhamdulillah Baraya, setelah saya tadi ketuk-ketuk, ternyata beliau ada di dalam lagi tiduran Bapak. Mohon maaf ya, diganggu. Baru tidur ya. Nggak apa-apa sih. Lagi istirahat. Ya, lagi istirahat. Punten Bapak, dengan Pak siapa Pak? Ada Pak Ipong. Pak Ipong. Ya, Aduh, Pak Ipong asli warga sini? Iya, warga sini. Pak Ipong, kita bisa ngobrol di sini aja Pak Ipong? Bisa. Di sini aja Pak Ipong, silakan duduk Pak Ipong. Nah, Baraya, saya tuh sangat penasaran dengan punten Pak Ipong. Ini tuh saung Pak Ipong. Ya, sabun saya Pak. Bagus di atas batu. Ya, gimana lagi kan? Kepunyaan segini. Ya, tapi bagus ya Pak ya. Ya, alhamdulillah segini punyanya Pak. Pak Ipong teh, ini apa? Ya, sawah Pak. Sawah Pak Ipong ini. Ya. Sampai mana? Sampai sini. Oh, dari sini. Ya. Sampai itu tuh batasnya kayu itu tuh. Oh, waduh. Kalau situnya punya orang bukan punya aku. Oh, ini punya Pak Ipong. Ya, Waduh. ya. Mohon maaf Pak Ipong. Pak Ipong teh usianya berapa sekarang? 45 Pak. Masih muda ya, 45 ya. Masih muda ya Allah. 45 Pak. Punten, anak-anak di mana? Anak-anak di Kobong sampai sekolah Pak. Pesantren, Masya pesantren. Allah. Semuanya ada berapa anaknya? Di rumah satu sekolah, kalau yang dua itu di sekolah sambil pesantren di pesantren. Di Kobong, Ya. Masya Allah. Jadi Pak Ipong, punten, Pak Ipong teh pulang atau nginep di sini? Nginep di sini saya kadang 1 minggu, kalau kadang pulang ke rumah. Gimana kalau misalnya rawan hama di sini, saya tetap di sini. Misalnya ada rawan monjet seperti surili dan lain rawan hutan mengganggu ini ke sawah Pak.
banyak monyet ya. Iya. Kadang-kadang Waduh. begukan kalau istilah orang Sundanya. Babi ya. Babi dah, babi itu. Babi. Begu teh babi ya. Iya, mengganggu sekali Pak sama ini tanaman padi. Oh, jadi akhirnya Bapak tuh nungguin di sini. Iya, kalau misalnya Bapak Abdi terlambat ke sini, nah hama itu datang Langsung. duluan, iya. Waduh. direbuin di tanaman Pak. Iya. Bisa. Ini tuh apa sebenarnya, bangunan apa? Ini juga sama di atas batu nih. Kalau dulu ini, kemudian yang kedua ini Jadi dulu awal pembuatan Pak Ipong tuh saung di sini. nggak dihancurkan, jadi dibikin sejarah. Dulu bisa nginep di sini. Oh, dulu Pak Ipong di Setelah sini. dibangun ini. Oh iya iya. Bangunannya. Waduh, luar biasa ya Pak Ipong mah. Seneng di atas batu ya. Aduh, gimana lagi Pak? Oh, nah itu perabotannya Pak Ipong. Ya, ya, Berarti ya. ini sekarang dipakai dapur. Ya, punyanya cuman segini Pak. Percaya sama Pak Ipong. Anak-anaknya pesantren, Iya. sawahna lega. Ya, aduh, apalagi coba. Bersyukur. kalau Bersyukur. Istri di rumah. Ma, di rumah. Oke, berarti ini tuh saung pertama kali. Karena mungkin posisinya nggak pas mungkin ya. Ya. Akhirnya pindah ke sini. Ya, Waduh. Pak Ipong luar biasa, saya Pak. gubuk tua Pak. Wah, sawahnya luas banget Pak Ipong. Berarti air mah Pak Ipong mah nggak dari sungai aja. Sungai, dari sungai. Wah, surat airnya juga jernih sekali. Baru, alhamdulillah bisa berjalan nyawa. Kemarau juga banyak ya. Ya. Airnya melimpah ya. Ya, ya. Alhamdulillah. Pak Ipong, punten. Ini tuh tepatnya desa apa? Desa Cisaranten, Namanya Desa Cisaranten, Kabupaten Cianjur. Cianjur. Ya. Tapi terkenalnya Cianjur Selatan ya. Cianjur Selatan itu. Oh, ini kalau ke pantai Jayanti berapa jam Jauh. lagi? Kalau ke Pantai Jayanti 3 jam. 3 jam lagi ya, masih 3 cukup jam. jauh berarti ya. Masih jauh. Tapi panasnya ini panas-panas. Ya kadang-kadang gini, kadang hujan gitu. Oh. Nggak menentu tuh. Pak Ipong, saya boleh lihat-lihat dalamnya nggak Pak? Bisa. Boleh ya. Ya boleh. Nah ini baraya dalamnya. Beliau bobonya di sini Bapak. Iya Pak. Oh. Tuh ini untuk ini apa? Namanya teh nyambel ya. Ya, Tutup nyambel. lagi aja Pak. Aduh ya Allah. Komplit ya, ada sejadah, segala alat masak nih. Tuh. Ini baju-bajunya lagi dijemur. Nih ini di sini tuh ada tumbuhan merambat. Ini tuh bukan liar, tapi memang apa ini sebutnya Pak? Waluhnya. Walu, udah biasa nih. Waluh. Ini ilus namanya. Ilus. Ya, ilus. Oh. Oke. Wah. Ini Pak Ipong mau ngambil pisang di seberang sana baraya. Katanya untuk nyuguhan sana. Waduh. Ini ada orang lagi ngambilin rumput juga. Kita tunggu Pak Ipong langsung balik lagi ke sana baraya. Luar biasa ya. Lihat pemandangannya. Unik. Saungnya di atas batu besar, dikelilingi hutan, dan Pak Ipong bikin sawah di sini. Bukan bikin, sebetulnya meneruskan dari orang tuanya ya. Tapi di balik keindahan ini ternyata banyak hal-hal mistis yang Pak Ipong tadi akan ceritakan baraya. Ada orang ngambilin rumput sampai nyebrang-nyebrang sungai, lihat. Pak Ipong sampai ke sana. Waduh. Jauh banget beliau ngambil pisangnya ya. Sambil nenteng-nenteng bedog. Sambil nunggu Pak Ipong kembali lagi, saya mau menjelaskan baraya. Jadi ada satu batu nih besar nih. Ini batunya tuh di antara sawah, lalu pinggir sungai besar ini ada batu besar. Nah, batu besarnya tuh unik.
Unik banget. Jadi kayak ada tangga. Nih, ini tangga Baraya. Nah, ini Pak Ipong menjelaskan bahwa ini tuh adalah kayak podium, kayak tempat berpidato. Ini walau-alam ya. Pak Ipong pun menurut orang tuanya katanya. Jadi, posisinya kayak raja untuk naik ke atas ini lalu berpidato kepada rakyatnya di depan sana. Walau alami soal betul atau tidak, tapi sejarahnya seperti itu. Jadi batu ini tuh diukir katanya ya, dengan lubang-lubang seperti ini Baraya ini. Ini ada lubang-lubang. Kalau kata Pak Ipong, ini bekas mimbarnya. Jadi dulu tuh ada mimbar, bentukannya batu kayak gitu. Ini juga presisi banget ini. Potongannya presisi. Ini tangga. Kayak memang dibentuk sesuatu tuh. Bentuknya pun segi empat. Lalu di sini pun sama di ukiran seperti tangga ya. Oke, Pak Ipongnya udah kembali Baraya. Kita kembali lagi. Nah, tadi setelah lihat-lihat sana, terus Pak Ipong akhirnya menjelaskan. Jadi alasan pindah dari saung yang ini ke saung yang sana Pak Ipong ya. Ya, memang Pak dulu pertama di sini, kemudian saya ada yang menganggap makhluk itu misterius, makhluk gak kelihatan secara pandangan dohir. Saya takut, kemudian saya pindah ke situ ke saung yang kedua. Memang awalnya ini saya takut sekali Pak, gak mampu. Jadi gimana sih Pak Ipong, punten ya? Jadi saya kurang paham. Memang lokasi ini tuh lokasi yang angker. Atau gimana sih? Hutan yang di atas ini? Memang yang ke satu hutan. Kemudian yang paling dulunya di ini kan ada ini ke pabrik aci, pabrik aren. Di sebelah mana tuh? Di sebelah sini. Ya. Dulunya itu ada pabrik di sini. Pabrik di sini, dulu pabrik. Itu Ya, tahun berapa? tahun 80 lah. Tahun 80-an di sini ada pabrik. Iya, ada pabrik. Dan itu ada kejadian apa sehingga akhirnya diangkerkan pada saat itu? Sampai saat itu kan ada karyawan pabrik di sini. Pertamanya kesurupan, kemudian ada yang mati 3 orang dulunya itu. Ada yang mati 3 orang. Ya dulu. Namun saya bertahan di sini, namun nggak ada lagi yang garapan itu. Jadi tepat di bawah sini Baraya dulunya itu adalah pabrik aci ya, tangkap aren, pohon aren. Pohon aren yang dipakai jadi gula merah ya? Ya, gula merah bisa, kemudian dibikin aci juga bisa. Ya, Gitu. aci kaung, aci aren. Aci namanya. aren. Ya, aci aren. Oke. Ini tuh hutan apa Pak disebutnya Pak? Ininya hutan Bayondah nih. Hutan Bayondang. Iya, namanya hutan Bayondah. Tapi memang terkenal angker gitu. Ya angker. Kawan sekali dulunya pohon-pohon kan besar, bukan begini kan. Kita lebih dekat lagi Baraya ke hutannya. Nah ini hutannya. Ini sebetulnya kalau kita ke atas terus kemana Pak? Bisa tembus ke jalan besar gitu? Bisa, tapi lewat sini. Yang Waduh. barusan lewat sama si bapak itu. Waduh, lewat sini ya? Ya, lewat sini. Wah, ke atas sana. Lumayan berbelat-belat itu jauh. Jauh ya? Naik gunung aja kalau Ya, gitu. naik gunung. Oh, Pak Ipong, ini selama Pak Ipong kurang lebih berapa tahun di sini? Di sini sampai 30 tahun lah. 30 tahun Pak Ipong? Iya, 30 tahun. Dari muda, dari usia belasan, Iya, udah di sini dulu sama orang tua di sini atau sendiri? Emang dari sendiri dulu? sama orang tua dulu. Terus kemudian orang tua udah meninggal. Dikemudikan sama saya, Pak. Jadi Pak Ipong lah yang sekarang meneruskan. Ya. Walaupun banyak godaan. Ya. Gimana lagi, Pak? Itu yang lagi tuh. Pak Ipong selama tidur di sini, kejadian apa aja yang pernah Pak Ipong alami emang? Tapi kalau misalnya lagi tidur ada yang membangunin kan udah biasa mungkin itu makhluk, tapi nggak apa-apa tuh. Nggak apa-apa. Tapi orang lain takut ikut misalnya nginep di saya semalam. Enggak itu mah. Banyak itu tuh, banyak makhluk terus. Itu siapa yang Orang lain itu kalau misalnya diajak tidur di sini. jadi susah ada teman rekan diajak yuk nginep di saung saya itu pada nggak mau, Pada nggak mau itu. pada takut. Iya, pada takut karena udah ketahuan keadaan di sini.
Pak rawan Ipong, makhluk itu. jenis apa yang Pak Ipong pernah lihat pada saat itu? Kayak perempuan kah atau laki-laki kah gitu? Ada yang perempuan, ada bentuknya kayak King Kong, merupakan Ada yang bentuknya kayak King Kong. Ada bentuknya kayak King Kong. Tingginya segimana? Tingginya besar lah, hampir itu hampir sama manusia tuh. Badannya namanya Badannya King Kong, besar. iya, besar. Wallahu akbar. Kelihatan. Iya, Kadang iya. ada istri kan, cewek. kelihatan. Perempuan, kayak gimana tuh? Perempuannya segala putih tuh pakaiannya, segala Mm-mm. putih. Tapi takut di matanya merah, di bibirnya merah. Matanya tuh merah. Iya, Melihat ke Bapak. iya melihat secara pandangan ya begini Terus kelihatan. apa yang Bapak lakukan waktu saat bertemu dengan sosok-sosok itu pada saat Saya itu? nggak bisa ini, cuman saya membacakan basmalah, ayat kursi itu, minta pertolongan sama Tuhan, jangan sampai mengganggu kepada. Itu yang Bapak lakukan pada Iya, itu. Tapi langsung menghilang sosok itu atau Alhamdulillah pada saat itu. langsung menghilang? Iya, setelah pembacaan itu menghilang. Luar biasa ya Bapak pengalamannya. Itu Pak, kalau suara gitu kan Bapak tadi menceritakan katanya dari saung ini lalu membuat lagi saung yang di sana. Terus Bapak tadi bilang kan kalau dapat bisikan-bisikan Bapak disuruh pindah karena ada batu. Batu ini tidak terima kalau diinjak-injak. Iya. Tapi Itu- alhamdulillah setelah pindah ke situ nggak seperti di sini rawannya gitu. Kadang sebatas ketuk-ketuk pintu, buka, kalau dibuka nggak ada. Palingnya tolong minta air. Saya ambil air, dibuka nggak ada, itu orang. Udah biasa, mungkin makhluk itu, Pak. Ya. Jadi kejadiannya itu di saung yang ini atau saung yang sana, Pak? Di saung itu, Yang ini yang lama. yang ini yang lama. Oh, jadi di saung yang lama, Baraya. Di saung yang lama pengalamannya Pak Ipong selama merasakan hal-hal mistis ya. Ya. Pindah ke sana baru aman semua Ya, sampai saat ini. alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Pak Ipong teh pemberani pisan ya. Alhamdulillah. Atas izin Allah Iya, oke. diberi keberanian. Pak Ipong, ini istri ada sedikit mengeluh nggak, misalkan Bapak pulang atau di sawah wae atau di kebun wae, di Ya, hutan wae Ya gitu. kadang-kadang buat apa ngelolakan itu nggak seberapa hasilnya, tapi Oh. gimana lagi kalau nggak ngelolakan ini kan nggak ada Apalagi ini keuntungan, tuh gitu misalnya. warisan ya. Ya, ya. Dari orang tua ya, Iya, yang iya. harus dijaga mungkin begitu. Iya. Pak Ipong luar biasa. Istri nggak apa namanya pernah dibawa untuk tidur di sini gitu, Ya, menemani Bapak. Memang dulu, nah tapi sampai segini, kapok. Bapak juga lah tidur di sawah, nggak mau, Jadi istri Bapak sendiri tidak mau untuk tidur nggak tidur sama sekali. Kalau misalnya tujuan mau tidur di rumah ini, di saung ini, nggak tidur. Kadang lihat yang lain-lain, tapi sama aku nggak kelihatan, sama istri kelihatan itu. Pak Ipong nggak kelihatan, tapi sama istri ngelihat Ya kelihatan. sosok-sosok itu. Ya, Itu yang membuat takut. Ya, Tapi kalau untuk sekedar nganter-nganter makanan gitu kan ke sini, enggak apa-apa tuh. itu mah siang, pagi gitu. Enggak. Tapi kalau malam nggak pernah tidur di sini. Enggak, kalau istri kan. Anak-anak gimana anak-anak? Anak-anak sama takut. Oke. Sama ibunya takut. Oke, ini pamungkas Pak Ipong. Saya tahu Pak Ipong orang yang luar biasa ya Pak Ipong. Masya Allah, dan saya ingin tahu alasannya apa yang membuat Pak Ipong teh berani. Udahlah saya mau di sini aja. Ya walaupun alasannya mungkin menjaga amanah dari orang tua ya. Iya. Ya, Pak Ipong, punten pisan. Pak Ipong teh merasa nyaman di sini atau misalkan banyak pikiran hingga akhirnya saya di sini aja lah gitu. Alhamdulillah merasa nyaman, kadang enggak ada lagi. Tapi nggak ada problem apa-apa ya. Punten ya. Enggak. Punten pisan Pak Ipong, berarti nggak ada problem, tapi Ya. Pak Ipong mah memang lagi menjaga sawah aja. Iya. Masya Allah. Alasannya mungkin sawah. Oke Pak Ipong, kita kembali lagi ke saung aja. Ini agak serem juga nih. Ini cadas Baraya, ini batu. Nah, ini hutannya di atas. Ini yang menurut Pak Ipong paling angkernya di sini Baraya. Nah, kita kembali lagi ke saung. Kebetulan Pak Ipong lagi ada tamu ya. Ya.
Ini jalannya memang ke sini, Pak. Iya. Tuh, nanti jalannya kayak gini. Kita harus melewati batu-batu. Tadi tuh saya lewat sini Baraya, ternyata salah. Lewat sini tuh salah. Jadi harusnya lewat sini. Jadi langsung ke sana ya, Pak Ipong ya? Langsung ke sana ya harusnya. Nah, Baraya, jadi posisinya kan di situ ya rumah Pak Ipong. Nah, ini saya diantarkan sama Pak Ipong. Jadi harus ke sini, Pak. Ya. Oh, jadi jalan yang benernya ke sini. Ya. Saya tadi jalannya ke situ. Walah, pantesan lihat nih, celana saya kotor. Salah jalan ternyata ya. Oh, jadi yang benar ini ke sini terus langsung ke atas. Nah, itu ada motor, Pak. Itu motor-motor siapa biasanya? Jalan. Oh, itu jalan. Iya. Oke, Pak Ipong, terima kasih banyak waktunya. Ya. Mohon maaf saya mengganggu. Sama-sama, Pak. Nanti kalau saya kesini lagi karena saya ingin tahu kondisi malam harinya Pak Ipong seperti apa di sini, saya ingin tahu gitu. Ya, Boleh siap. nggak? Ya, boleh. Boleh ya. Ya, boleh. Nah, kita kan tadi udah tukeran nomor handphone. Ya. Jadi saya nanti telepon aja ya. Ya, siap. Ah. Siap. Ini ada sedikit untuk Pak Ipong. Ya. Mohon maaf tidak banyak ya. Ya. Untuk beli rokok kopi aja ya, Masya Allah. Banyak lah. Oke, Pak Ipong, terima kasih banyak waktunya. Ya. Mangga, assalamualaikum. Waalaikumsalam.